Shalom Bapak Ibu yang sama di kasih Tuhan. Bersua kembali kita pada hari ini Selasa 28 Desember 2021. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021. Dan jika Allah berkenan, kita akan dilangkahkan ke tahun 2022. Kali itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk disapa Sabda Kebenaran lewat Artos edisi 28 Desember. Mari berdoa. Suatu sukacita ya Allah kami naikkan kepadamu. Bahwa lagi beberapa hari ini kami akan menuntaskan perjalanan kami di tahun 2021 ini. Kami rindu disapa oleh sabda Allah. Sebagai bahagian akan meninggalkan tahun 2021 dan mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Kami rindu disapa sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak baca pada hari ini dari 28 Desember, yaitu dari pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15, firman Tuhan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berimanlah Allah kepada Salomo kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika aku hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama, Allah kasih Salomo dikenal sebagai orang yang bijaksana, berkebijaksanaan dan perluasan kerajaannya melalui perdagangan dan diplomasi internasional. Namun juga ia sangat bodoh dalam beberapa hal. Ia membangun kerajaannya dengan beban pajak, bahkan memaksa warganya untuk bekerja tanpa upah pada beberapa proyek pembangunan mewah. Beberapa raja baik dari kerajaan Yehuda dan Israel disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja. Allah membangkitkan seorang nabi yang berapi-api untuk mengutuk penyembahan berhala itu dan menubuatkan bahwa Allah akan menghukum perbuatan jahat mereka. Nubuat ini digenapi dalam pasal terakhir dari kitab ini ketika Ahab terbunuh selama peperangan dengan orang Aram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini bukti kasih Salomo. Bukti kasih Salomo.
ada ungkapan NATO, North Atlantic Territory Organization, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, sering diplesetkan menjadi no action talk only, banyak ngomong tanpa berbuat, atau tong kosong nyaring bunyinya. Banyak orang hanya bisa bicara dan berteori tanpa bisa melakukannya. Apakah Salomo seorang raja yang NATO, no action talk only? Alkitab mencatat bahwa Salomo mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal itu dibuktikannya dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sesuai kasihnya itu. Korban-korban bakaran itu adalah pernyataan ibadah, ucapan syukur dan bersama Salomo dengan Tuhan. Ini adalah bukti pertama Salomo mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bukti kedua Salomo mengasihi Tuhan dapat kita lihat dari permohonannya dalam doa ayat 6-9. Tuhan menurunkan Salomo satu permintaan dan Salomo memanfaatkannya. Satu permintaan Salomo adalah memohonkan hikmat supaya memerintah dengan baik dan demi kebaikan rakyatnya. Salomo tidak meminta kekayaan, kekuasaan, umur panjang dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Salomo tidak mementingkan diri sendiri, tapi peduli kepada rakyatnya yang begitu banyak. Dengan hikmat dari Tuhan, Salomo mensejahterakan umat Tuhan. Salomo mengasihi umat Tuhan karena Salomo mengasihi Tuhan. Bukti kedua ini diteguhkan dengan konfirmasi dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang sama dikasihi Allah, Salomo membuktikan diri bukan raja yang no action talk only. Salomo mengasihi Tuhan bukan sekadar melalui kata-kata, tetapi dengan tindakan konkret. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apa bukti nyata kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi sesama kita, dan kita akan meminta hal-hal yang terbaik bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat untuk sesama kita? Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Ya Allah kami, sumber hikmat, sumber berkat. Lewat sabdamu pada hari ini kami belajar tentang Salomo. Dalam tanggung jawabnya yang dia kejar bukan soal kekuasaan, bukan soal materi, bukan soal nama, tetapi yang dirindukan, dibutuhkan adalah hikmat dalam menata kehidupan mereka, bangsa itu, menata kehidupan di tengah persekutuan, menata kehidupan di tengah keluarga. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk berdoa seperti yang dipohonkan Salomo, dengan keyakinan bahwa di balik semua itu, dalam ketaatan, ketakutan, kesetiaan, maka Allah akan memberikan hikmat lebih daripada itu. Seperti Salomo, tidak ada sesamanya bahkan setelah itu soal hikmat. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat Tuhan, kaum keluarga yang dalam menghadapi duka cita. Berikan hikmat kepada kami untuk mengerti, memahami keluarga yang berduka, anggota jemaat yang berduka. Kiranya hikmat daripada mula itu akan memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka, yang dalam gumul mereka, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kondisi fisik mereka dalam keterbatasan, dalam ketergangguan, Allah menjamah mereka, memberikan serupa yang diberikan kepada mereka, sehingga atas izin-Mu dapat dikuatkan dan dipulihkan. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan Tuhan tak menjaga, memelihara, memberi hikmat kepada mereka sehingga memerintah bangsa ini dengan baik dan benar untuk menghadirkan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan,
permohonan kami dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini dari Artos edisi Rabu 28 Desember 2021. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.